roh petir, ada beberapa ratus dari mereka di sini. Si Hao sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan rasa ingin tahu, penuh dengan keinginan untuk menjelajah. Saat itu, dia secara pribadi melihat kejadian itu, selalu mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dia tidak berharap untuk melihat mereka lagi hari ini. Siapa yang mereka bawa? Setelah kembali ke domain abadi, mereka benar-benar datang ke sini. Kelihatannya dekat, ada sebuah gua kuno di sana, tetapi ketika dia benar-benar mendekat, si Hao terguncang. Jalan di bawah prestasinya menghilang, di belakangnya adalah langit berbintang yang tak berujung. Adapun benda angkasa itu, celah kekosongan itu, semuanya telah lama menghilang. Saat si Hao melangkah maju, jalan di belakangnya menghilang, tidak ada yang tertinggal. Dia bisa melihat domain bintang menghilang satu demi satu saat dia terus maju, menghilang begitu saja. Ini benar-benar tanah misterius. Jalan ini tampak begitu dekat, suara tangisan dari gua kuno itu terdengar, tetapi ketika dia benar-benar berjalan, dia kemudian menemukan betapa menyeramkannya semuanya. Dalam waktu singkat itu, tidak diketahui seberapa jauh si Hao melangkah. Dia melintasi sejumlah besar kosmos. Dia akhirnya tiba. Ketika dia mendekati gua kuno itu dipenuhi dengan kekacauan purba dan kabut abadi, kabur dan tidak jelas, mustahil untuk melihat tembus pandang. Tempat ini berisi rahasia yang mengejutkan surga. Tiba-tiba, ratusan roh petir mengangkat kepala mereka, melihat ke arahnya. Gua kuno itu penuh dengan esensi spiritual, memiliki esensi kekacauan purba, semua energi sumber kehidupan dan energi abadi. Tempat ini terlalu luar biasa, energi esensi naik dalam bentuk spiral, mengelilingi tempat ini. Suara rengekan berhenti, beberapa ratus mata menatap si Hao. Aku pernah bertemu kalian semua sebelumnya, aku tidak punya niat jahat, kata si Hao. Terlepas dari itu, bagian lainnya sedih, jadi itu tetap membuat mereka yang melihat mereka merasa sedikit simpati. Ini terutama ketika mereka adalah roh petir, klan yang sangat kuat. Klan ini adalah spesies paling langka, anggota klan tidak banyak, tetapi beberapa ratus dari mereka berkumpul di sini. Bahkan jika ini bukan semua roh petir yang ada, itu tidak jauh dari itu. Itu karena menurut catatan teks kuno, roh petir sangat langka, hanya beberapa ratus yang ditemukan dari masa lalu hingga sekarang. Itu masih tikar jerami anyaman yang diukir dengan jejak waktu, berlumuran darah. Bahkan setelah 1000 tahun berlalu, itu masih tetap tidak berubah, penampilannya sama. Benar-benar tidak diketahui mayat siapa ini. Si Hao ingin mengobrol dengan mereka, tetapi roh petir semuanya waspada, sangat dingin, membawa ekspresi kesedihan yang besar. Ini adalah tujuan akhir mereka. Mereka membawa tikar jerami ini, mempertahankannya selama 1000 tahun, ini sendiri dapat dianggap sebagai bentuk kesetiaan yang istimewa. Mereka gagal, kata penguasa wilayah terlarang. Hou! Seekor roh petir yang panjangnya beberapa meter, seluruhnya berwarna kuning keemasan, dianggap sebagai salah satu pemimpin paling kuat, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, menunjukkan kemarahannya. Roh petir lainnya merintih, air mata mengalir dari mata mereka. Mereka bukanlah makhluk humanoid, tetapi mereka membawa jenis emosi ini, ekspresi penuh kesedihan, tenggelam dalam kesedihan yang tak tertandingi. Gonggong. Ao. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam gua. Si Hao segera menjadi tertegun, mulai curiga apakah dia salah dengar. Gonggong. Ini juga suara tangisan, tetapi ada gonggongan anjing yang tercampur di dalamnya. Itu terlalu tiba-tiba, datang dari dalam gua. Ekspresi si Hao menjadi kaku, menjadi sedikit tertegun, sedikit bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mulai berjalan masuk. Ratusan roh petir tidak menghentikannya, mereka hanya menjaga tikar anyaman jerami itu, tidak memperhatikan si Hao sedikit pun. Au, gonggong. Isak tangis hebat terdengar, gonggongan anjing terdengar terus-menerus, suaranya sangat keras, dan juga sangat menyakitkan. Si Hao menatap ke kedalaman gua kuno ini yang melepaskan energi kacau, memastikan bahwa dia tidak salah. Benar-benar ada seekor anjing, ukurannya tidak besar, tidak lebih besar dari ukuran telapak tangan. Saat ini, ia berbaring di sana, memeluk kepalanya dan menangis kesakitan, sangat menyakitkan. Yang Maha Agung tanpa akhir, bagaimana kau bisa membuangku seperti ini, pergi begitu saja? Wu, kita tidak bisa bertemu lagi,
kau seharusnya menjadi raja abadi yang tak tertandingi, bagaimana kau bisa layu seperti ini? Setelah berabad-abad yang tak berujung, apakah kau akan dapat kembali ke dunia ini? Au! Anjing itu menangis, air mata terus mengalir dari matanya. Si Hao tertegun. Dia melihat anjing kecil itu. 1000 tahun yang lalu, dia melihatnya secara pribadi memasuki domain abadi, dan sekarang, ia benar-benar ada di sini, muncul di gua kuno yang misterius ini. Dulu, ketika anjing kecil itu pergi, ia berkata bahwa ia harus pergi ke suatu tempat, untuk memverifikasi beberapa hal lama, mencoba mencari raja abadi tanpa akhir. Tempat itu menghubungkan surga, menghubungkan roh, menghubungkan masa lalu dan masa kini, itulah yang dikatakan anjing kecil itu. Di masa lalu, Raja Abadi Tanpa Akhir dan Raja Abadi Reinkarnasi sangat ahli dalam dao waktu yang agung, merenungkan reinkarnasi, sebelumnya telah melihat banyak misteri masa lalu dan masa kini. Apakah benar-benar ada orang yang bereinkarnasi, hal-hal yang bereinkarnasi? Anjing kecil itu telah menyebutkannya sebelumnya, bahwa itulah jalan yang coba diperiksa dan dikonfirmasi oleh kedua Raja Abadi yang agung itu. Siapa yang mengira bahwa 1000 tahun kemudian, Si Hao akan menemukannya di sini? Pertama-tama roh petirlah yang membawa mayat itu di atas tikar jerami anyaman, dan kemudian dia melihat anjing kecil itu. Mereka benar-benar datang ke tujuan yang sama, tempat ini luar biasa. Kau. Anjing kecil itu merasakan bahwa seseorang sedang mendekat, tiba-tiba berbalik. Ia langsung tertegun, merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Bagaimana kau berakhir di sini? Ia masih menangis, tidak menyembunyikan apapun. Dibandingkan dengan betapa merajalelanya itu 1000 tahun yang lalu, seolah-olah itu adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Ini adalah tempat yang kau bicarakan? Si Hao melihatnya. Wu. Ketika anjing kecil itu mendengar ini, ia mulai terisak kesakitan lagi. Raja Abadi Tanpa Akhir sudah mati, tidak dapat kembali lagi, bahkan tempat ini tidak cukup untuk menyelamatkannya. Sama sekali tidak ada harapan yang tersisa. Au. Anjing kecil ini berteriak, seolah-olah paru-parunya terbelah dan hatinya terkoyak. Itu adalah tempat itu. Di dunia ini, tidak ada orang yang bereinkarnasi, mungkin hanya bunga yang mirip, orang yang mirip. Jiwa sejati Raja Abadi Tanpa Akhir, aku tidak bisa melihatnya lagi. Anjing kecil itu berbaring di sana, tubuhnya sudah berkedut karena menangis, sudah hampir pingsan. Si Hao mendesah. Bagi anjing ini menjadi emosional seperti ini, orang bisa melihat betapa besar kebaikan yang ditunjukkan Raja Abadi Tanpa Akhir. Anjing kecil ini selalu berusaha untuk menghidupkannya kembali. Ceritakan padaku tentang itu, apa yang sebenarnya terjadi? Kata si Hao. Aku membawa pecahan lonceng abadi Raja Abadi Tanpa Akhir, serta tetes terakhir darah esensi Raja Abadi yang membawa pecahan jiwanya di dalamnya. Ketika aku datang ke sini, aku melepaskannya ke surga yang menghubungkan roh, menghubungkan masa lalu dan masa kini, berharap untuk kebangkitannya, tetapi gagal. Wu. Anjing kecil itu merasa lebih emosional semakin banyak berbicara, terisak-isak. Si Hao terkejut. Darah esensi Raja Abadi, seberapa berharganya ini? Itu mengandung karma yang luar biasa. Pan King saat ini sedang berada di puncaknya, tak tertandingi di bawah langit, namun ia hanya memberikan 3 tetes kepada penguasa wilayah terlarang, dan ini sudah dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan masa lalu. Apa yang terjadi pada akhirnya? Penguasa wilayah terlarang bertanya kepada anjing kecil itu. Aku menjaganya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, darah esensi Raja Abadi mengering, spiritualitasnya menghilang. Pada akhirnya, ia bahkan lebih terbakar, sementara pecahan Raja Abadi berubah menjadi bubuk, hancur total. Suara anjing kecil itu tenggelam, membawa emosi putus asa. Darah esensi Raja Abadi benar-benar habis, pecahan senjata berubah menjadi abu, ini sama saja dengan semuanya berubah menjadi tidak ada. Lalu, apakah ada hal lain yang berbeda yang terjadi? Tanya penguasa wilayah terlarang. Pada saat terakhir, aku sepertinya telah melihat Raja Abadi Tanpa Akhir. Dia tersenyum ke arahku, lalu meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Kemudian, darah esensi Raja Abadi terbakar habis, pecahan lonceng abadi berubah menjadi abu, semuanya hilang. Anjing kecil itu menangis. Itu penuh dengan rasa bersalah pada diri sendiri.
Bahkan tetes terakhir darah esensi Raja Abadi dari Raja Abadi tanpa akhir terkubur di sana, yang berarti tidak ada harapan untuk menghidupkannya kembali, binasa selamanya. Mungkin dia berhasil. Penguasa wilayah terlarang tampak termenung. Hanya, zaman yang tak berujung, jutaan dan jutaan tahun diperlukan untuk memverifikasinya. Bahkan jika ada reinkarnasi, itu adalah reinkarnasi era besar, itu tidak akan terjadi di zaman ini. Mungkin tanpa akhir akan muncul lagi di era besar berikutnya. Penguasa wilayah terlarang mengatakannya seperti ini. Dia hanya membuat dugaan, merasa seperti sebelum darah esensi Raja Abadi mengering, hujan cahaya mungkin telah membawa harapan. Anjing kecil itu langsung berhenti menangis, matanya melebar, menatapnya dengan linglung, suaranya bergetar saat berkata, setelah bertahun-tahun yang tak berujung, di era besar yang berbeda, Raja Abadi tanpa akhir mungkin muncul kembali di dunia ini. Apakah ada yang tidak mungkin? Jika ada yang mungkin, siapa yang bisa mengatakannya dengan pasti? Tuan wilayah terlarang berkata sambil mendesah. Siapa yang mereka bawa kembali? Siha bertanya pada anjing kecil itu, menunjuk ke arah roh petir. Kaisar petir. Anjing kecil itu hanya mengucapkan dua kata ini, mengungkapkan identitas mayat di atas tikar anyaman jerami. Benar. Sihau tiba-tiba menyadari, mengangguk dalam hati. Itu pasti Kaisar Petir. Selain dia, siapa lagi yang bisa meninggalkan roh petir dalam kesedihan seperti itu? Meskipun dia tidak tahu bahwa klan roh petir mengikuti Kaisar Petir, melalui bagaimana roh petir melahap petir, menggunakannya sebagai makanan, dia bisa menebak bahwa mereka pasti berbagi karma besar dengan Kaisar Petir. Itu orangnya, sayang sekali, potensinya benar-benar tak tertandingi, dianggap mati sebelum waktunya. Kata penguasa daerah terlarang itu sambil mendesah. Tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah, ketiga orang aneh ini belum pernah mendengar nama Kaisar Petir, karena zaman tempat mereka tinggal sudah terlalu kuno. Kaisar Petir, dia mengendalikan kolam petir, dan ahli dalam bertarung. Di masa lalu, dia dikenal sebagai salah satu ahli yang muncul dengan potensi terbesar, anggota termuda dari 10 setan. Alasan mengapa dia menjadi salah satu dari 10 setan adalah karena potensinya yang luar biasa, dan itulah sebabnya dia disebut Kaisar Petir. Kalau tidak, siapa yang berani memegang gelar ini? Sayangnya, justru karena dia luar biasa, potensinya luar biasa, raja-raja abadi pihak lain itu berusaha keras melawannya, menyebabkan kejatuhannya lebih awal. Itu karena yang dia pegang adalah petir, yang dikenal sebagai penegak hukum di tempat surga, perwujudan kehendak surga. Jika dia benar-benar dibiarkan tumbuh hingga puncaknya, menjadi raja, bahkan pihak lain akan merasa sangat khawatir terhadapnya. Itulah sebabnya raja-raja abadi mengirim lebih dari satu orang untuk menyergapnya, menyebabkan dia mati mengenaskan di medan perang. Siapa yang mengira bahwa roh petir itu akan begitu setia dan berbakti, mencari sisa-sisa Kaisar Petir dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukannya. Roh petir ini tahu tentang tempat ini. Namun, pada akhirnya, tidak diketahui apakah itu karena ketulusan mereka yang menggerakkan dunia, mereka membuka celah kehampaan, yang memungkinkan mereka memasuki gua kuno. Darah esensi Kaisar Petir telah hilang sepenuhnya, nyawanya hilang, tidak ada satupun fragmen jiwa yang tersisa. Itu pasti akan gagal. Anjing kecil itu berkata. Selama 1000 tahun ini, ia melihat segalanya dengan jelas. Ketika Siha mendengar ini, ia menghela napas. Ia memiliki warisan Kaisar Petir, ia sebelumnya memperoleh sepotong baju besi yang rusak. Ini bisa dianggap karma juga. Siha berjalan mendekat, dengan serius memberi hormat. Ini adalah mayat salah satu dari 10 setan, yang dikenal sebagai Kaisar Petir, awalnya kebanggaan surga dengan bakat yang mencengangkan. Tatapan ratusan roh petir menjadi sedikit lembut. Makhluk-makhluk ini benar-benar sangat setia dan berbakti, selalu menjaga mayat ini. Penguasa wilayah terlarang menggelengkan kepalanya. Tanpa darah esensi, tanpa sedikit pun pecahan jiwa, itu tidak akan banyak berguna di sini. Yaitu, kecuali mayat ini dikubur di sini, akhirnya mendapatkan kesadaran. Setelah dipelihara oleh tempat ini, setelah bertahun-tahun yang tak berujung, mungkin seorang ahli yang tak tertandingi dapat muncul lagi. Kata penguasa wilayah terlarang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah tempat ini benar-benar bisa bereinkarnasi? Sihau ingin tahu. Menurut perkataan penguasa daerah terlarang,
tempat ini menghubungkan surga, menghubungkan masa lalu dan masa kini, tempat keberuntungan alami, yang mengandung keajaiban yang tak terbayangkan. Keanehannya terletak di kedalaman gua. Anjing kecil itu menyeka air matanya, memimpin jalan. Mereka berjalan melewati kabut yang kacau, menyaksikan semua energi sumber kehidupan memenuhi udara. Si Hao menarik napas dalam-dalam, menghirup energi abadi di sini. Tepatnya di tempat itu. Di kedalamannya, ada sebuah ruangan batu, panjangnya hanya 1 sang. Tempat itu sangat sederhana dan kasar, tidak memiliki meja atau kursi, tidak memiliki ornamen yang indah, hanya memiliki dinding batu kasar. Tentu saja, kekacauan utama dan energi abadi ruangan batu sang ini bahkan lebih kuat, membawa fluktuasi misterius. Inikah tempatnya? Ekspresi Si Hao tenang. Dia sama sekali tidak bisa melihat apapun dari tempat ini. Dia ingin lebih dekat, melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, anjing kecil itu malah ketakutan, berteriak keras agar dia berhenti. Ia benar-benar takut bahwa menyerbu masuk tanpa persiapan akan menciptakan masalah besar. Aku tidak merasakan adanya bahaya, kata Si Hao. Tempat ini sangat aneh, begitu dimasuki, itu mungkin menandakan hilangnya. Seseorang tidak akan tahu di mana tubuh mereka akan berada, mungkin pergi untuk selamanya, tidak dapat menemukan jalan kembali. Tengkorak kristal itu berbicara. Benar, ini memang tempat seperti itu, kata penguasa wilayah terlarang. Pada saat ini, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah semuanya telah lama terbangun, melepaskan cahaya yang kabur. Mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi terhadap ruangan batu itu. Mengapa seperti ini? Si Hao meminta petunjuk kepada penguasa wilayah terlarang. Ada legenda di antara raja-raja abadi yang menyatakan bahwa tempat ini dapat menghubungkan masa lalu dan masa kini. Setelah bertahun-tahun yang tak berujung, ada yang lain yang mengatakan bahwa seseorang dapat melihat masa depan di sini, kata penguasa wilayah terlarang. Kenyataannya, setelah tiba di sini, bahkan dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Saat itu, dia hanya mendengar beberapa rahasia. Sekarang setelah mereka benar-benar datang ke sini hari ini, ada risiko yang luar biasa. Anjing kecil itu dengan hati-hati menjelaskan detail tentang apa yang terjadi ketika ia ditempatkan di darah esensi Raja Abadi tanpa akhir, menyebutkan bahwa darah itu tampaknya telah mengaduk sungai waktu yang panjang, sungai itu samar-samar terlihat. Si Hao mulai membuat persiapannya, mendekati ruangan batu itu. Penguasa wilayah terlarang tidak bisa tenang, berkata, saat itu, bersama dengan beberapa orang lain, saya menyimpulkan bahwa tempat ini dapat melakukan reinkarnasi yang hidup. Jika memang demikian, maka ini akan menjadi hadiah terbesar Anda. Inilah yang dia harapkan. Alasan mengapa mereka mengambil risiko membawa Si Hao ke sini justru karena dia berharap agar dia bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Apa yang paling kurang dari Si Hao saat ini? Zaman yang agung telah tiba, darah, dosa, dan kekacauan akan segera dimulai, tetapi dia lahir di waktu yang salah, belum mampu untuk benar-benar tumbuh dewasa. Penguasa wilayah terlarang khawatir jika pertarungan besar dimulai, maka bahkan jika Si Hao memiliki bakat untuk mengubah surga, itu tetap tidak akan cukup. Itulah sebabnya penguasa wilayah terlarang membawanya ke sini, untuk melakukan satu pertaruhan besar terakhir. Suara kitab suci dapat terdengar lagi, memanggilku ke dalam. Semua kesempatan ada di sini, kata Si Hao. Metode transformasi perwujudan yang hebat bergema di dalam tubuhnya, sangat jelas, seolah-olah beresonansi di dalam ruang batu. Di masa lalu, di perbatasan yang sunyi, Huang sebelumnya telah menunjukkan kekuatan metode transformasi perwujudan yang tak tertandingi, mengejutkan semua ahli klan. Namun, pada saat itu, dia tidak memiliki banyak kendali atas itu. Sekarang, kitab suci mengalir melalui dirinya seperti air, mengalir melewati dari dalam intinya. Setiap baris dan setiap paragraf begitu jelas, terukir di kedalaman hatinya. Kitab suci yang lengkap telah muncul, dipahami olehku? Si Hao terkejut. Meskipun dia mendengar suara kitab suci sebelumnya, mereka tidak jelas. Sekarang, kata-kata itu muncul satu demi satu, terukir di kedalaman kesadarannya, seolah-olah itu dilantunkan untuknya sendiri. Setetes darah. Tengkorak kristal itu berbicara, api di dalam rongga matanya melonjak, menatap ruang di antara alis Si Hao. Itu sangat terkejut. Yang lain juga mengangkat kepala mereka, melihat pemandangan yang tidak teratur ini.
Setetes darah muncul di dahi Si Hao, menerangi langit, membawa aura yang luar biasa. Itu hanya seolah-olah itu akan membuka langit dan bumi, dan kemudian melepaskan suara gemuruh. Itu muncul lagi. Si Hao terkejut. Dia sendiri juga merasakan setetes darah itu. Dulu, alasan mengapa dia bisa menampilkan metode transformasi perwujudan yang hebat dan menghadapi para ahli asing yang tak tertandingi, justru karena setetes darah ini. Tetesan darah ini berasal dari kuali emas abadi yang merupakan sumber energi kehidupan yang diwarnai dengan darah, yang diperoleh dari permukaannya. Sementara itu, kuali itu sebelumnya telah muncul di luar Imperial Pass. Bahkan ada makhluk yang tiba di kuali itu, bertempur hebat melawan Raja Abadi pihak lain. Kemudian, Si Hao mengerti bahwa setetes darah itu sebenarnya bukan milik kuali itu. Itu hanya kebetulan menempel di dalamnya. Itu adalah setetes darah kuno misterius yang melewati sungai waktu yang panjang, ada di sepanjang waktu. Darah kuno dari zaman runtuhnya Kaisar. Dari apa yang Si Hao rasakan secara pribadi selama pertempuran besar itu, serta cara ahli yang tak tertandingi di kuali itu berbicara, setelah penguasa wilayah terlarang menyatukan semua ini, inilah jawaban yang ia dapatkan. Tubuh Si Hao tidak bisa menahan gemetar. Ia melangkah maju, memasuki ruangan batu ini. Pada saat itu, tubuhnya menjadi tidak jelas, bergetar hebat di sana, terus-menerus menggigil, seolah-olah ia tidak bisa diam lagi. Suara kitab suci metode transformasi perwujudan menjadi semakin agung, terus-menerus berdering di telinga Si Hao, terukir sepenuhnya di intinya. Namun, suara kitab suci masih terus berlanjut tanpa henti, terus melonjak, berdering bersama ruangan batu itu. Bahkan penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya mendengar semacam suara surgawi, merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, tubuh Si Hao menghilang dari tempat ini. Anjing kecil ini membelalakan matanya karena terkejut, mencari-cari di sini. Penguasa wilayah terlarang menjadi diam. Apakah ada peluang untuk berhasil? Jika ada, maka ini akan menjadi kesempatan terbesar bagi Si Hao, menerima hadiah dan berkah terbesar. Jika dia gagal, maka dia mungkin mati, tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Daripada tidak berdaya selama kegelapan pertarungan besar yang akan datang, lebih baik mengambil risiko hari ini, merebut sesuatu untuk diandalkan. Penguasa wilayah terlarang berkata dalam-dalam. Kemana dia pergi? Apakah masa lalu dan masa kini benar-benar akan terhubung, menghilang di sungai waktu yang besar? Anjing kecil itu berteriak. Tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah semuanya menjadi sunyi. Mereka menatap ruang batu. Mereka semua berpikir, bertanya-tanya bagaimana keadaan Si Hao sekarang. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi pada Si Hao. Sudut-sudut pakaiannya menjadi kabur, cahaya kacau bersinar keluar, kabut abadi pekat. Beberapa jejak muncul di dinding batu. Ini adalah ukiran batu yang paling kuno dan kasar. Itu terlalu kabur, tidak jelas sama sekali, ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu. Dimulai dari runtuhnya Kaisar, diagram waktu besar yang tak berujung, zaman yang tidak diketahui dan jauh, sebenarnya ada jejak yang muncul. Penguasa daerah terlarang berubah menjadi pria berpakaian putih, ekspresinya sangat serius. Sebelumnya, dinding batu itu kasar, tidak memiliki banyak jejak sama sekali. Sekarang, setelah Si Hao masuk, benar-benar ada perubahan, menghasilkan jejak masa lalu. Ini adalah ukiran sejarah yang berbintik-bintik, yang secara samar-samar menggambarkan hal-hal yang terjadi selama zaman runtuhnya Kaisar, mustahil untuk dilihat dengan jelas. Namun, mereka dapat merasakan betapa kejamnya dunia yang hebat itu. Mungkin Kaisar sebelumnya pernah ada di dunia ini. Setelah bertarung tanpa henti, mereka pun tumbang. Zaman runtuhnya Kaisar, nama era besar ini benar-benar terlalu kuat. Sulit bagi orang lain untuk tidak membuat dugaan semacam ini meskipun mereka tidak menginginkannya. Jika ada Kaisar, mereka pasti bukan Kaisar biasa. Tengkorak kristal itu berkata dalam-dalam. Hong! Ruangan batu sang tunggal itu bergetar hebat. Ukiran batu kasar itu berubah, seolah menceritakan kejadian masa lalu. Mereka benar-benar ingin melihatnya dengan jelas, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat garis yang kabur. Tolong jangan katakan padaku bahwa mereka menggambarkan masa lalu yang berinkarnasi dan tidak ada orang yang berinkarnasi. Anjing kecil itu membawa nada terisak-isak, sangat gugup, menatap dinding batu. Itu dia. Tengkorak kristal itu kehilangan ketenangannya, dengan kaku menatap ukiran dinding batu yang kasar.
Tempat itu berubah, bertransformasi. Pada akhirnya, mereka melihat beberapa pemandangan, beberapa orang yang dikenal, muncul dalam cerita yang diceritakan oleh dinding-dinding batu ini. "Huang!" teriak anjing kecil itu. Mata penguasa daerah terlarang itu bersinar dengan cemerlang. Dia juga menatap ke sana. Memang, dia samar-samar bisa melihat sosok Si Hao di dinding batu, muncul dalam peristiwa-peristiwa di masa lalu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sosoknya bisa muncul di zaman runtuhnya Kaisar? Anjing kecil itu sangat terkejut, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Sementara itu, di domain abadi, di dalam kota Panking. Panking duduk di kedalaman tempat tinggalnya, matanya sedalam langit berbintang. Di tangannya ada sehelai rambut milik Si Hao, dia saat ini sedang mengambilnya. Di matanya, ada pemandangan kehidupan dan kematian kosmos, suara sungai waktu yang panjang bergelombang, sangat mengerikan. Helaian rambut di tangannya terbakar tak terkendali, berubah menjadi abu. Ekspresi di mata Panking menjadi semakin menakutkan. Dia menghela napas dalam-dalam, berkata, dia sudah tidak ada di dunia saat ini, tidak termasuk dalam segmen sejarah ini. Ini adalah sehelai rambut yang diam-diam didapatkannya saat Si Hao pergi. Sekarang, setelah menggunakannya untuk mendapatkan kebenaran, dia sampai pada kesimpulan ini. Di dalam gua kuno, ruangan batu satu Zhang. Di dinding batu kasar, sosok Si Hao terus muncul. Di zaman itu, ada jejaknya, sosoknya muncul di sana. Dia mewujudkan masa kini, mewujudkan semua zaman, mempersiapkan diri untukku, atau mungkin dapat dikatakan bahwa semua yang dia lakukan tanpa lelah hanyalah untukku. Suatu hari, aku akan kembali. Pada saat ini, anjing kecil itu menggigil ketakutan. Ia mendengar suara yang berdering, sangat samar dan jauh, seolah-olah suara itu melintasi zaman yang tak berujung. Mata penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan yang lainnya juga memancarkan cahaya ilahi, menatap ke dalam ruangan batu, melihat ke dinding batu yang kasar itu. Kemudian, mereka melihat tetesan darah mengalir di sepanjang dinding batu, menerangi surga, mengukir makna abadi, makna kuno dari perubahan besar, ingin memutuskan sungai waktu yang panjang. Suara-suara itu sekilas, tetapi mereka benar-benar ada di sana. Dia hidup di masa lalu kuno, seberapa mengerikan dan mengejutkan metode-metode ini? Terlalu mencengangkan, seolah-olah mereka memimpikan segalanya. Tetesan darah itu sangat cemerlang, menerangi dao yang tak berujung, memutuskan sungai waktu yang panjang, terukir di masa lalu dan masa kini, mengalir di sepanjang dinding batu, membuat kekacauan purba tenggelam. Anjing kecil itu mundur tanpa sadar, bulu-bulu halusnya berdiri tegak, benar-benar terkejut. Ada makhluk yang inkarnasinya muncul di sepanjang zaman, betapa mengerikannya masalah ini? Apakah makhluk itu ingin mendominasi semua waktu, melarutkan waktu yang tak berujung, atau apakah dia ingin mencapai sesuatu yang lain? Dari masa lalu kuno hingga sekarang, semua zaman berubah. Tengkorak kristal itu juga menyebutkan sebuah kemungkinan, yang paling menakutkan. Jika itu benar, maka itu terlalu menakutkan. Penguasa wilayah terlarang menggelengkan kepalanya. Itu tidak realistis. Era-era besar bangkit dan runtuh satu demi satu, jika semua zaman diubah, jika ini diturunkan, ada terlalu banyak makna misterius, mengandung teror ekstrim, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa diteliti secara rinci. Kalau tidak, itu terlalu mengerikan. Ukiran-ukiran itu muncul di dinding batu kasar sekali lagi. Seolah-olah gulungan sejarah yang tebal dan berat terbentang di hadapan mereka. Di bawah penerangan darah yang menetes, itu tidak lagi kabur, berangsur-angsur menjadi jelas. Mereka bisa melihat rekaman periode itu. Ada karakter dan ukiran, perubahan besar yang terukir di atasnya, akumulasi tahun-tahun. Bagaimana ini mungkin? Dia lahir di zaman runtuhnya Kaisar. Anjing kecil itu tercengang, bahkan jiwanya gemetar, merasa ini sulit dipercaya. Dia menatap dinding batu dengan kaku. Garis-garisnya sederhana, gaya lukisannya kasar, sangat primitif, merekam peristiwa-peristiwa masa lalu, hal-hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Seorang anak muda berjalan keluar dari gurun besar. Dari lemah menjadi kuat, dia terus berubah. Di domain Daovana, dia tumbuh selangkah demi selangkah, bertempur dalam pertempuran besar di dunia, bermandikan darah musuh-musuhnya. Dia berjalan di jalannya sendiri, maju dengan tegas. Huang, itulah sosoknya, terukir di dinding batu kasar. Bagaimana bisa seperti ini?
Apakah benar-benar ada reinkarnasi? Makhluk era mana dia? Atau apakah ini untuk mengatakan bahwa dia kembali ke zaman runtuhnya kaisar dari tempat ini? Melakukan reinkarnasi hidup? Namun, bagaimana tubuh sejati makhluk bisa mendekati tempat itu? Untuk tinggal di sana begitu lama, itu akan mengganggu sungai waktu yang besar, mengubah masa lalu, menciptakan retakan besar di alam semesta. Masa lalu telah berubah, tidak ada cara untuk mengubahnya. Bahkan seorang raja abadi yang tak tertandingi, bahkan jika mereka dapat mengikuti sungai waktu yang panjang, menatap masa depan, mereka masih pengembara yang lewat, tidak dapat benar-benar turun ke satu tempat untuk waktu yang lama, apalagi mengubah karma apapun. Siapa yang dapat mengganggu waktu, yang dagingnya dapat kembali ke masa lalu, terlebih lagi berinteraksi dengan makhluk-makhluk dunia, bahkan direkam. Ini tidak realistis, terlalu mengganggu. Karmanya terlalu besar. Wilayah abadi, kota Raja Aocheng. Saat ini, Raja Abadi Aocheng sedang menyimpulkan kemungkinan. Dia duduk di atas sajadah, energi kacau naik dan turun, bergelombang seperti laut, menenggelamkan kediaman Raja Abadi, segala sesuatu dalam jutaan dan jutaan li bergetar ringan. Kekuatan magisnya tak tertandingi, tak tertandingi. Namun sekarang, dia tanpa ekspresi, matanya sangat dalam. Mereka secara bertahap menjadi seperti dua lubang hitam, menyerap pecahan-pecahan dao agung surgawi. Hukum-hukum magis turun, membungkusnya. Dia bukan dari dunia ini, menghilang dari rangkaian sejarah ini. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Di dalam gua kuno, di dalam ruang batu sepanjang sehang. Jejak primitif terus muncul di dinding batu, menggambarkan kejadian di masa lalu. Dia menghadapi klan naga sejati kegelapan, pertempurannya sangat sengit, dia menghadapi lebih dari 10 ahli dari klan ini saja. Di luar ruang batu, semua orang menatap rekaman mengerikan di dinding batu, seolah-olah mereka mengalami tahun-tahun yang dilalui orang ini, serta semua emosi yang dirasakannya. Tukang daging. Wajah penguasa wilayah terlarang berubah, pupil matanya cepat mengecil. Kata yang diucapkannya terdengar menggelikan, tetapi sebenarnya itu adalah masalah yang sangat penting. Bisa dikatakan sangat mengejutkan. Dia sebelumnya menyebutkan beberapa makhluk dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah, menyebut seseorang yang membagi 6 batang obat abadi yang tidak pernah mati sebagai penjual obat, menyebut seseorang yang membunuh semua lawan di dunia, ahli kejam yang mendominasi dunia sebagai tukang daging. Tukang daging masa muda, dia adalah makhluk dari zaman runtuhnya kaisar, seorang kultivator dari periode itu. Itulah si tukang daging muda, dia berhadapan dengan Huang saat itu. Sayangnya, menurut rekaman dinding batu, keduanya saling berhadapan, tetapi mereka tidak bertarung sampai mati, saling melewati begitu saja. Ini agak disesalkan. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat si tukang daging di masa mudanya, tetapi mereka tidak bertarung, tidak bertempur dalam pertempuran berdarah. Selain itu, si tukang daging meninggalkan wilayah besar itu, sehingga menghilang. Di dinding batu, hamparan jejak menghilang. Seperangkat diagram lain muncul, menggambarkan kemakmuran dan kemunduran zaman. Penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya melewati barang-barang lainnya, hanya memeriksa rekaman yang berkaitan dengan Huang. Dia membunuh 8 putra dari garis keturunan surga atas. Tulang lengan emas melepaskan fluktuasi kehendak ilahi, mengatakan ini sambil mendesah. Apa yang disebut garis keturunan surga atas, di zaman sekarang ini, telah lama menghilang. Namun, banyak era yang lalu, itu adalah klan yang tak tertandingi, garis keturunan yang sangat kuat. Kalau tidak, mengapa mereka berani mengambil gelar surga atas sebagai nama klan mereka? Dia menebas 13 anak muda yang sedang naik daun dari garis keturunan penciptaan dewa. Tengkorak kristal itu bergerak, menatap dinding batu, melihat segmen sejarah yang mulia, prestasi pertempuran yang mengerikan dari seorang anak muda. Halaman demi halaman sejarah dibuka, segmen waktu berlalu satu demi satu. Selama zaman runtuhnya kaisar, ada sosok Huang di sana. Di mana Huang sekarang? Ketika dia muncul di dunia ini, dia sebelumnya tercengang. Setelah mengalami pembantaian selama bertahun-tahun, dia menjadi tenang. Ini adalah dunia yang berbeda, dan juga dunia yang menakutkan. Dia mendengar raungan raja-raja abadi, melihat darah raja abadi yang tak berujung berceceran, menghancurkan jutaan dan jutaan li. Dia hampir jatuh dalam hujan darah, nyaris tidak berhasil melewati beberapa bencana hidup-hidup. Zaman ini terlalu menakutkan, perang berkecamuk tanpa henti.
Ini adalah dunia besar yang tak terbayangkan mulianya. Namun, dengan kedatangannya suatu hari, surga runtuh. Para ahli dari semua klan bertempur dalam pertempuran yang menentukan, menghancurkan keseimbangan, semua hal menghadapi bencana. Periode yang berkembang pesat berakhir, para ahli yang tak tertandingi semuanya menghilang. Pada hari yang sama, dunia memasuki zaman tanpa kultivasi. Alam ini mengering, koneksi ke alam lain terputus, tidak ada cara untuk bepergian di antara surga dan bumi, terisolasi begitu saja. Si Hao tercengang. Ketika zaman tanpa kultivasi turun, dia hampir mengira dirinya telah kembali ke 9 surga 10 bumi. Periode ini sangat panjang, seluruh dunia tidak terbatas. Dia tidak mengenali makhluk apapun, tidak ada satupun teman lamanya di sini. Dia tahu bahwa dia tidak berada di 9 langit 10 bumi, tetapi di segmen ruang waktu yang lain. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, dia melihat ini hanya sebagai ujian, berpikir bahwa dia berada di dunia kecil. Cepat atau lambat, dia akan menemukan jalan keluar. Sampai-sampai dia curiga jika ini adalah ilusi. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dunia ini nyata, bahwa zaman tanpa kultivasi telah tiba. Ini adalah dunia yang hebat, tidak mungkin lebih nyata lagi. Semuanya nyata. Tempat seperti apa yang akhirnya kudapatkan? Kemudian, Si Hao terdiam. Ia menjelajahi dunia ini, berkultivasi, mencari kebenaran, memahami Dao di zaman tanpa kultivasi ini. Ia mengerti banyak hal, pikirannya tergerak hebat, mengembangkan kecurigaan. Namun, di dunia ini, dengan siapa ia bisa membicarakan ini? Ia hanya bisa mengubur semua ini di dalam. Ia tidak termasuk dalam zaman ini, namun ia bisa berinteraksi dengannya. Itu bukan ilusi, semuanya benar-benar terjadi. Transformasi segala zaman, apakah itu membawaku ke sini? Si Hao hanya fokus pada kultivasi, tetapi periode ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Tempat ini memasuki zaman tanpa kultivasi, menekan semua makhluk di dunia, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Waktu terus mengalir, tahun-tahun tak berujung. Dalam sekejap mata, 9.000 tahun berlalu. Ia sudah tidak muda lagi, usianya yang sebenarnya sudah lebih dari 10.000. Keadaannya yang kuat, di zaman tanpa kultivasi, masa yang paling sulit, bagaimana ia bisa mempertahankannya? Pelipis Si Hao berubah, usianya yang gemilang berlalu begitu saja. Ia ingin berjalan melewati puncak tertinggi kehidupan fana, seperti matahari terbenam yang akan terbenam di sebelah barat. Apakah aku akan mati karena usia tua di dunia ini? Si Hao menjadi serius. Pada tahun-tahun berikutnya, ia memperoleh semua jenis metode rahasia, melengkapi sihir dan dao miliknya sendiri. 5 alam rahasia besar tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, catatan primordial sejati, kitab suci abadi, dan lainnya, semuanya adalah metode penting yang ia kembangkan dan konsultasikan. Ia mempertahankan keadaan puncaknya, tidak menurun bahkan setelah bertahun-tahun. Meskipun rambut putihnya bertebaran, ia secara paksa membuat energi darahnya berkembang selama ribuan tahun lagi. Sekarang, usianya sudah lebih dari 10.000 tahun. Energi darahnya akhirnya masih mulai menurun, menuju ke bawah. Gua kuno, di luar ruang batu. Penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya memeriksa rekaman di dinding batu kasar, semuanya mengerutkan kening. Zaman runtuhnya kaisar memasuki zaman tanpa kultivasi, penindasan dunia itu terlalu mengerikan. Itu karena mereka baru saja mengalami pertempuran hebat, darah raja abadi bahkan mengalir deras. Di surga di atas, semua jenis hukum melonjak hebat, menekan semua orang yang ingin mencapai keabadian. Ini adalah zaman yang tidak memungkinkan kenaikan keabadian. Singkatnya, dibandingkan dengan 9 surga 10 bumi, itu tidak kalah sedikit pun, malah lebih mengerikan. Dari sudut pandang tertentu, zaman runtuhnya kaisar mengalami bencana besar, jumlah ahli yang meninggal terlalu banyak. Mereka mengubah Dao menjadi bagian dari hukum alam, menekan dunia itu. Siapapun yang ingin menerobos harus melewati ambang itu. Tidak ada cara untuk melewati penindasan hukum yang tak terbatas. Runtuhnya kaisar, zaman tanpa kultivasi. Si Hao berangsur-angsur menjadi tua. Pada akhirnya, bahkan helai terakhir rambut hitamnya pun menjadi putih. Kulitnya yang seperti batu giok secara bertahap menghasilkan banyak kerutan halus. Pada akhirnya, energi darahnya akhirnya mulai mengering. Sementara itu sekarang, dia akhirnya memasuki tahun-tahun terakhirnya.
Saat ini, dia sudah berusia 27.000 tahun. Di dunia ini, mereka yang mencapai Dao, makhluk-makhluk kuat yang dia lihat, mereka semua telah lama meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah seorang kultivator yang kesepian dan pahit, seseorang yang tidak seharusnya berada di sini sejak awal. Kemudian, dia bahkan melihat para ahli yang sebelumnya dia temui kembali menjadi debu satu demi satu. Siha menjadi semakin pendiam. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, para kultivator dari generasinya telah lama menghilang, hanya tulang-tulang yang layu yang tertinggal sekarang. Makhluk-makhluk dari 20.000 tahun yang lalu telah lama punah. Di dunia besar yang tak terbatas ini, dia tidak memiliki seorang pun teman lama yang tersisa. Itu sampai pada titik di mana para ahli generasi selanjutnya juga meninggal sebelum dia. Saat era-era besar berubah, tidak diketahui berapa kali orang-orang digantikan. Energi darahnya mengering dan layu, memasuki tahun-tahun terakhirnya. Si Hao seperti matahari yang layu, menua secara bertahap. Namun, meskipun demikian, dia masih berhasil mencapai penghalang 30.000 tahun. Dia hidup melewati 30.000 tahun. Ini adalah usia terhebat yang bisa dimiliki makhluk tertinggi selama zaman tanpa kultivasi ini. Selama 30.000 tahun ini, dia menyelesaikan metode hebatnya sendiri. Keterampilan daonya terus-menerus ditempa, menjadi sempurna, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Namun, mandat surga tidak hadir, masa hidupnya masih mencapai akhir. Si Hao hidup selama lebih dari 30.000 tahun, tanpa banyak waktu tersisa sekarang. Rambutnya putih, melewati masa jayanya. Saat ini, dia membawa penyesalan. Dia secara misterius meninggalkan dunia masa lalunya, tiba di era hebat ini yang bukan miliknya. Ada banyak orang yang tidak akan pernah dia lihat lagi. Dia sudah berada di ambang kematian, tetapi dia masih tidak bisa bertemu siapapun lagi. Siapa yang bisa menerima ini? Beberapa sosok yang dikenalnya muncul di benaknya. Dia membawa sisa-sisa keinginan, tidak mau, tersebar, di dunia ini. Raih keabadian. Si Hao meraung ke arah surga. Di alam kultivasinya, meskipun energi darahnya telah mengering, keterampilan daunnya menjadi dalam dan tak terukur. Setelah berkultivasi selama 30.000 tahun, dia sangat peka terhadap perubahan di surga. Dia melihat penghalang cahaya tebal di kubah langit di atas. Yang lain tidak dapat meraihnya, tetapi prestasinya luar biasa, itulah sebabnya dia dapat melihat kebenaran. Ini adalah hukum Dao yang hebat, yang ditinggalkan oleh para abadi sejati yang telah jatuh. Ada beberapa jejak ahli yang tak tertandingi juga, yang menyegel jalan di depan. Tanpa melewati ini, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Hanya dengan menerobosnya dia dapat lolos dari kurungan.